Terima kasih Anda masih disergap investigasi pemirsa bocah 13 tahun. Pengemudi mobil yang menabrak 8 motor di Bantul, Yogyakarta ditetapkan sebagai tersangka. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor tewas, 2 luka-luka. Bocah ini menggantikan ayahnya yang diduga kelelahan usai berkendara dari kota Klaten. Kecelakaan maut melibatkan 1 mobil dan 8 motor terekam video amatir warga terjadi saat lampu merah di perempatan Jalan Ring Road, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Akibatnya, seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian, 2 lainnya luka-luka. Kecelakaan terjadi saat pengemudi yang ternyata seorang remaja 13 tahun menggantikan ayahnya yang diduga kelelahan usai berkendara dari kota Klaten. Dari penyelidikan, petugas menetapkan EHS, bocah 13 tahun yang mengemudikan mobil dan menabrak 8 motor sebagai tersangka. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, pelaku yang masih di bawah umur dinilai melanggar Undang-Undang Lalu Lintas karena belum memiliki SIM saat berkendara. Pelaku masih menjalani pemeriksaan dengan didampingi petugas dan lembaga perlindungan anak. Terkait laka lantas anak di bawah umur. Jadi kami telah menentukan saudara ini sebagai tersangka. Kita akan melakukan pemeriksaan saudara E ini dengan didampingi oleh Bapak serta lembaga bantuan hukum. EHS sempat shock setelah mengetahui dia ditetapkan sebagai tersangka. Untuk anak sendiri memang kondisinya memang secara psikologis memang agak down ya, tapi tetap kita akan berikan bantuan secara psikologis juga. Kemudian terhadap proses hukum ini pun juga karena ini. EHS sempat shock setelah mengetahui ia ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Ya pemirsa, hanya gara-gara sepatu, seorang istri di Batam, Kepulauan Riau dibunuh suaminya. Sadis, korban didapati tewas dengan wajah terendam dalam baskom. Pelaku mengaku emosi hanya karena korban tak mau membelikan sepatu baru. Keluarga korban histeris. Wanita ini menangis histeris mendapati Nurvita Sari putrinya tewas mengenaskan di dalam rumahnya di perumahan Pandawa Mandiri, Batam, Kepulauan Riau. Polisi yang datang ke lokasi mendapati korban Nurvita dalam kondisi tertelungkup dengan bagian wajah terendam dalam baskom berisi air di belakang rumahnya. Ironis, korban ternyata tewas dibunuh Supriyadi suaminya. Tersangka sendiri menyerahkan diri tadi ke kantor, kemudian kita melakukan cek TKP dan TKP dan betul bahwa di situ ada peristiwa di TKP visum atau pemeriksaan di TKP. Kita belum bisa melihat tanda-tanda kekerasan yang signifikan ya. Tapi dari pengakuan si tersangka sendiri bahwa dia dicekik permasalahan rumah tangga, ya masalah ekonomi, cekcok rumah tangga. Tak lama, Supriyadi sang suami menyerahkan diri ke aparat Polresta Balerang. Kepada polisi, pria 28 tahun ini mengaku telah membunuh wanita yang telah 10 tahun dinikahinya. Pembunuhan dipicu cekcok karena korban menolak membelikan sepatu baru untuk pelaku bekerja. Pelaku kian emosi saat melihat di dompet istrinya terdapat uang 1,3 juta rupiah. Terus saya minta uang mau beli sepatu, beli baju buat kerja kan. Nggak dikasih semalam itu. Terus? Malam itu cekcok aja. Terus siang hari sekitar jam 2 kebetulan tengok sepatu saya memang udah nggak layak pakai, saya minta lagi. Terus itu saya bilang dengan nada keras, pakai aja sepatu itu masih layak sepatu itu, pasti dipakai. Nah dari situlah kami cekcok.
Pembunuhan korban oleh suaminya mengejutkan para tetangga karena selama 3 tahun tinggal di perumahan ini, keduanya tak pernah terlihat bertengkar. Bu, tadi Bu kedengaran nggak di rumah Bu suara ribut tadi? Nggak ada. Bu. Nggak ada kedengaran apa-apa. Benar nggak Bu cekcok antara suami Nggak istri? ada. Nggak ada Bu ya? Pokoknya biasa aja, jarang keluar rumah lah gitu. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk diotopsi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Pembobolan minimarket di Matraman, Jakarta Timur terekam CCTV. 3 pelaku menggasak isi minimarket dengan membawa karung. Rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 dari 3 pelaku masuk minimarket di Jalan Pramuka, Matraman, Jakarta Timur dengan membawa karung. Pelaku beraksi saat minimarket tutup dengan merusak kunci rolling dan pintu kaca. Akibat pencurian ini, minimarket mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Matraman. Kepergok dan nekat beraksi di siang hari, 2 pelaku pencurian motor nyaris tewas di amuk warga. Evakuasi kedua pelaku berlangsung dramatis. Petugas sempat melepaskan tembakan peringatan untuk meredam emosi warga. Dua pelaku pencurian motor yang kepergok dan nyaris tewas dihakimi warga ini diamankan polisi. Polisi terpaksa melepaskan sejumlah tembakan peringatan untuk bisa meredam emosi massa dan mengevakuasi pelaku dari kepungan warga. Pelaku nekat beraksi di siang hari mengincar motor yang terparkir di halaman rumah yang sepi. Dari tangan pelaku disita kunci letter T dan 2 unit motor hasil curian. Dari penyelidikan polisi, pelaku yang merupakan jaringan Lampung ini mengaku telah 2 kali beraksi dan menjual motor curiannya ke penada di wilayah Pandeglang dengan harga 2 juta rupiah. Udah berapa kali kan? Baru 2 kali nih Pak. 2 kali ini. Iya, Pak. Yang ini keberapa kedua ya? Iya Pak. Sebelumnya pernah di mana kan? Belum pernah Pak. Kalau modusnya yang digunakan itu seperti apa? Yang sering kali dilakukan itu? Paling masuk depan rumah aja Pak, ngeliat pintunya ada orang apa enggak aja Pak. Terus? Kalau nggak ada orangnya langsung diambil Pak. Yang melakukan itu justru malah lari, kemudian ke Jalan Buntu. Ya, ke Jalan Buntu akhirnya ditangkap oleh polisi dan masyarakat. Pelaku bakal dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam penjara di atas 5 tahun. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi melaporkan. Ya, pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal Sergap Investigasi edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Pura